Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Wahbi Lutfi Haji Termawan dari kelas 12-2 dari Sekolah SMA Negeri 1 Cibinong. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menuntaskan tugas pengayaan dalam pelajaran PJOK. Mohon disimak dengan baik terkait materi olahraga bulu tangkis. Terima kasih. Baik, bulu tangkis merupakan permainan olahraga yang membutuhkan 2 orang dalam permainan tunggal atau 4 orang dalam permainan ganda. Permainan olahraga bulu tangkis ini membutuhkan beberapa peralatan, yakni satu raket dan shuttlecock. Tujuan dari permainan bulu tangkis ini yakni memukul shuttlecock hingga melewati net dan menjatuhkannya ke area permainan lawan, sehingga lawan tidak dapat mengembalikan pukulan tersebut, dan kita akan mendapatkan poin. Baik, jadi dari sejarah bulu tangkis, pertama, bulu tangkis ini merupakan berawal dari permainan kuno yang ada di India, tepatnya di kota Pune. Lalu, permainan ini dibawa oleh tentara Inggris, lalu dikembangkan di India pada abad ke-19. Awalnya, permainan ini masih belum memiliki nama, hingga akhirnya permainan ini diberi nama yakni badminton dari kediaman Adipati Beaupark di Inggris. Di Indonesia sendiri, olahraga bulu tangkis masuk melalui penjajahan dan akhirnya mampu berkembang pesat karena didirikannya Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia pada tanggal 5 Mei tahun 1951. PBSI akhirnya mampu membawa nama Indonesia untuk menjadi salah satu kekuatan bulu tangkis di dunia dan negara-negara mengakui kemampuan Indonesia. Nah, permainan bulu tangkis ini tentunya membutuhkan beberapa peralatan, yakni peralatan yang pertama itu udah pasti raket. Raket yang umumnya digunakan memiliki bobot sekitar 70 hingga 100 gram. Selanjutnya, permainan bulu tangkis tentunya membutuhkan yang nama shuttlecock. Shuttlecock di sini terbagi menjadi 2. Ada shuttlecock dengan bahan bulu angsa untuk digunakan di dalam ruangan, dan shuttlecock dengan bahan plastik untuk digunakan di luar ruangan. Umumnya digunakan di lapangan terbuka seperti di area pantai. Tentunya permainan bulu tangkis ini membutuhkan lapangan. Lapangan bulu tangkis itu sendiri memiliki ukuran yakni 13,4 meter x 6,1 meter dengan net dengan tingginya 155 cm. Permainan bulu tangkis ini dianjurkan dengan menggunakan sepatu khusus bulu tangkis. Sepatu bulu tangkis umumnya memiliki sol yang tidak terlalu tinggi untuk mencegah cedera ankle dan memiliki grip karet agar mudah untuk melakukan langkah mengejar bola. Baik, berikut adalah peraturan-peraturan dasar permainan bulu tangkis. Permainan bulu tangkis menggunakan sistem rally point, yang artinya di setiap rally akan menghasilkan 1 poin bagi salah satu pemain. Permainan bulu tangkis ini menggunakan sistem best of 3 games, dan umumnya sampai 21 poin. Tetapi, jika skor akan seimbang yakni 20-20 atau 20 sama, hal tersebut harus memaksa pemain untuk menghasilkan 2 poin tambahan, yang disebut sistem juice. Namun, jika akhirnya pemain memiliki skor yang seimbang yakni 29 sama atau 29-29, poin akan tetap berakhir di poin ke-30. Servis dalam bulu tangkis juga memiliki beberapa peraturan, yakni peraturan dalam servis, kepala raket tidak boleh di atas pusar atau di atas pinggang. Lalu, servis juga dilakukan secara diagonal dan arah shuttlecock sesuai dengan peraturan servis, yakni menyilang ke kotak lawan. Tetapi pemain juga masih sering nih melakukan pelanggaran atau foul dalam bulu tangkis. Beberapanya yakni raket menyentuh net, lalu kesalahan servis seperti yang tadi saya bilang, yakni kepala raket di atas pusar, terus taunting secara berlebihan yang memicu emosi lawan. Di dalam bulu tangkis juga memiliki beberapa teknik dasar yang harus dikuasai jika kita ingin melakukan permainan olahraga bulu tangkis. Nah, itu dari pegangan dulu. Pegangan dalam bulu tangkis itu terbagi menjadi 2, yakni ada forehand dan backhand. Forehand umumnya dilakukan untuk melakukan pukulan secara lurus ke depan, dan kita mengambilnya tuh mengarah ke depannya juga. Pandangan kita mengarah ke depan lawan. Nah, sedangkan kalau backhand itu umumnya untuk mengambil bola belakang dan posisi badan kita juga berada di belakang.
atau membelakangi lawan sendiri. Tapi untuk pegangan dada itu sendiri sama, dua-duanya memiliki kesamaan, yakni dengan analoginya ini seperti bersalaman. Itu untuk teknik pegangan. Nah, selanjutnya itu ada teknik yang sangat penting juga, yakni footwork atau langkah kaki. Nah, permainan bulu tangkis juga membutuhkan kuda-kuda, yakni kalau kita menggunakan tangan kanan, artinya kuda-kuda kita ada di tangan kiri. Untuk menerima servis atau melakukan pukulan forehand, itu kita menggunakan tangan kiri. Sedangkan kaki kiri berada di depan. Sedangkan kalau kita ingin mengambil bola depan atau bola belakang atau bola secara pukulan backhand, itu kita menggunakan kaki kanan yang berada di depan atau kaki kanan sebagai penumpunya. Dan itu merupakan kuda-kuda kalau kita menggunakan tangan kanan. Sedangkan kalau kita kidal atau menggunakan tangan kiri, yakni kebalikannya. Untuk menerima servis, artinya kaki kanan berada di depan, dan untuk menerima pukulan depan atau pukulan backhand, kaki kiri yang berada di depannya atau sebagai penumpunya. Selanjutnya baru kita masuk ke beberapa teknik pukulan, yakni pukulan ada pukulan lob. Pukulan lob itu pukulan yang kita lakukan dari atas dan arahkan bolanya itu ke lapangan paling belakang lawan. Jadi kita mukul dengan kencang, lalu shuttlecock diarahkan ke belakang lawan. Itu pukulan lob. Terus pukulan selanjutnya ada yang namanya pukulan smash. Nah, gerakannya masih sama dengan lob. Bedanya kalau lob itu kan bolanya melambung ke atas, tapi kalau smash itu tuh bolanya menukik ke bawah dan dipukul secara kencang. Nah, selanjutnya itu ada pukulan backhand. Pukulan backhand mirip-mirip dengan lob, tetapi badan kita itu membelakangi area lawan untuk shuttlecock yang berada di belakang dan menggunakan grip backhand. Selanjutnya juga ada yang namanya pukulan drop shot. Drop shot ini salah satu tipuan yang ada di permainan bulu tangkis. Cara melakukan drop shot ialah kita pura-pura seperti melakukan pukulan lob, tetapi di akhir pukulan itu tenaga kita sedikit dikurangi. Yang akhirnya shuttlecock akan mendarat di depan net. Nah, selanjutnya itu ada pukulan netting. Pukulan netting karena namanya juga netting, itu tuh dilakukan di depan net. Dan kita melakukan bola setipis mungkin supaya lawan itu kesusahan dalam membalas bola dari kita. Karena dari pukulan netting. Pukulan netting juga ada pukulan netting forehand dan pukulan backhand. Dan yang terakhir ada pukulan drive. Pukulan drive itu pukulan mendatar. Bisa dilakukan secara forehand ataupun backhand. Nah, dalam permainan bulu tangkis juga memiliki beragam jenis nomor pertandingan. Yakni ada 3 kategori. Yang pertama adalah tunggal putra ataupun tunggal putri. Yang kedua, ganda putra ataupun ganda putri. Dan yang ketiga adalah ganda campuran, yakni di mana salah satu pemain merupakan laki-laki dan salah satu pemain laginya merupakan perempuan. Dan itu dilakukan secara 2 orang untuk satu tim dan 4 orang untuk 2 tim. Permainan bulu tangkis juga memiliki beberapa manfaat nih untuk kesehatan. Di antaranya adalah meningkatkan stamina dan kebugaran tubuh, lalu meningkatkan ketangkasan dan melatih refleks. Sama yang ketiga itu melatih fokus atau konsentrasi. Tapi gak cuma itu doang, manfaat dari bulu tangkis ada lagi, khususnya di kategori ganda. Nah, kategori ganda ini juga punya manfaat untuk membentuk kerjasama tim nih, sehingga permainan bulu tangkis itu dapat menyembuhkan suasana hati supaya tidak depresi dan menenangkan pikiran juga. Tapi ada yang gak kalah penting juga, karena permainan bulu tangkis ini merupakan salah satu cabang olahraga yang diakui oleh dunia. Maka dari itu, permainan bulu tangkis dapat menjadi penunjang prestasi non-akademik bagi para pemainnya. Nah, untuk menggunakan lapangan dalam permainan bulu tangkis juga memiliki beberapa aturan. Yakni aturan yang pertama untuk servis tunggal. Aturan servis tunggal sama seperti aturan servis ganda, tapi memiliki perbedaan. Ini kesamaan di melakukan penyerahan shuttlecock, dilakukan secara penyerangan kotak. Nah, tapi aturan servis tunggal itu tuh hanya boleh dipantulkan shuttlecock ke dalam kotak dan kotak belakangnya saja. Tapi untuk kotak kanan kirinya itu dianggap out atau dianggap bola keluar. Sedangkan kalau area servis ganda itu tuh diperbolehkan untuk di kotak luarnya, tetapi masih berdampingan dengan kotak yang ada di tengah-tengah. Sama seperti gambar yang ditandai oleh warna kuning, area servis ganda itu yang diperbolehkan. Selain itu dianggap bola keluar atau bola out. Karena
di area servis, kita masuk ke aturan area permainan tunggal dan area permainan ganda. Area permainan tunggal dibolehkan untuk memantulkan kok atau menjatuhkan shuttlecock di area yang ditandai dengan warna hijau, sedangkan area yang berwarna putih itu dianggap bola keluar atau bola out, yakni area putih itu di garis kanan dan garis kiri, samping kanan samping kiri, sedangkan area permainan ganda itu diperbolehkan untuk menjatuhkan shuttlecock di seluruhnya. Tidak diperbolehkan yakni menjatuhkan shuttlecock di luar garis kanan dan garis kiri dan garis belakang, itu dianggap bola out atau bola keluar. Nah, area-area tersebut ditandai dengan beberapa warna yang sudah ada di dalam PowerPoint. Cukup sekian pemaparan presentasi terkait materi olahraga bulu tangkis yang telah saya paparkan. Semoga teman-teman, guru-guru, dan penonton sekalian dapat mengerti apa yang saya ucapkan dan mampu menerapkan peraturan-peraturan tersebut dengan baik sehingga kita dapat lebih expert lagi dalam memainkan cabang olahraga bulu tangkis. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.